Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai momen inersia silinder rongga ya. Saya akan membuktikan rumus momen inersia silinder rongga ini dengan menggunakan kalkulus diferensial integral. Saya akan membuktikan momen inersia silinder rongga yang diputar dengan sumbu putar melalui pusat massa di garis merah yang putus-putus ini ya, melalui pusat massa sumbu putarnya, dan dia sejajar dengan tingginya. Jadi diputar seperti ini ya. Berapakah momen inersia dari silinder berongga ini? Sebenarnya pada video saya yang lain itu sudah saya buktikan ya, momen inersia silinder rongga, tapi tanpa menggunakan kalkulus. Nah, sedangkan pada video ini saya menggunakan kalkulus untuk membuktikannya, yaitu pakai diferensial integral. Nah, misalkan saya punya silinder rongga ya, ini rongganya ya, rongga dengan jari-jari R1. Bolong ini ya, bolong. Rongga jari-jarinya R1, sedangkan yang warna biru laut ini adalah penampangnya begitu ya. Terus kemudian saya cuplikan yang sangat kecil dan tipis sebesar DR, saya cuplikannya menggunakan cincin ya. Cincin tipis setebal DR dengan jari-jari R ya. Nah, ini sebenarnya sangat tipis sekali kan, cuma kalau saya gambar sangat tipis sekali, ya tentu saja tidak kelihatan nih DR-nya. Jadi ini saya perbesar sedikit seperti itu ya. Oke, jadi kalau saya tarik ke bawah, ini sebenarnya berupa cuplikan cincin setebal DR, jari-jarinya R, sedangkan tinggi cincin itu adalah H gitu ya. Kita ingat bahwa momen inersia cincin itu adalah I sama dengan mr kuadrat seperti benda partikel. Nah, dengan cuplikan cincin ini kita dengan mudah membuktikan momen inersia silinder rongga dengan menggunakan ilmu kalkulus. Nah, sekarang saya akan cari dulu volume dari cuplikan cincin setebal DR ini dan tingginya H ini ya. Jadi cincin ini jari-jarinya adalah R kecil itu. Oke, jadi cuplikan volume cincin ini adalah 2πr. 2πr itu adalah keliling lingkaran ini. Ya, tentu saja keliling dari penampang cincin ini. Nah, terus kemudian dikalikan dengan DR. Nah, kalau dikalikan dengan DR berarti luas dari cuplikan ini, luas penampang cincin ya. Nah, itu luas penampang cincin. Terus kemudian dikalikan dengan tingginya, nah itu akan dapat volume cuplikan itu ya. Jadi ini sekali lagi dV itu adalah cuplikan volume cincin setebal DR dengan jari-jari R kecil dan tingginya H itu. Oke. Nah, terus kemudian ini hanya saya taruh depan aja ya. Jadi dV itu sama dengan 2πh kali R kali dr. Sama aja dengan yang atas ya. Oke, sedangkan massa jenis dari benda ini, silinder berongga ini adalah massa dibagi volumenya. Kalau saya menggunakan cuplikan cincin, berarti ya dm, cuplikan massa ya, ya cincin tadi dibagi dengan volume cuplikan cincin, begitu. Oke. Nah, sekarang berarti dm-nya itu bisa saya tulis rho kali dv. Nah, berarti dm-nya itu bisa saya tulis seperti ini, karena dv-nya sudah ketemu tadi, yaitu 2πh R kali dr. Ya. Nah, oke, saya lanjut. Kemudian rho-nya itu juga boleh ditulis M per V. M itu massa silinder rongga, sedangkan V volumenya. Ya. Oke. Nah, kalau begitu saya bisa teruskan nih. Volume silinder berongga itu adalah volume dari silinder pejal dengan jari-jari R2 dikurangi dengan volume silinder pejal yang dibuang. Jadi rongga ini kan dibuang. Sebenarnya silinder pejal tapi dibuang gitu ya, dengan jari-jari R1. Jadi harus dikurangi yang dalam itu. Jadi kalau begitu volume silinder pejal dengan jari-jari R2 dan tinggi H itu kan pi R2 kuadrat kali H. Sedangkan yang silinder rongga yang dibuang itu adalah pi R1 kuadrat kali H gitu kan ya. Oke, nah sekarang saya bisa menyederhanakan seperti ini. Karena pi-nya kita bisa coret, H-nya juga bisa kita coret ini ya. Jadi 2-nya saya kalikan M2, MR-nya tetap ada di sini. Nah, yang bawah ini jadinya R2 kuadrat min R1 kuadrat. Setelah kita mencoret pi H-nya itu. Pi H-nya dicoret ya. Oke, nah sekarang kalau begitu momen inersia dari cuplikan cincin itu adalah
DI sama dengan R kuadrat kali dm. Jadi DI itu adalah momen inersia cuplikan cincin, dm itu massa cuplikan dari cincin. Nah, oke. Sebenarnya kan I untuk cincin itu kan I-nya R kuadrat kali M gitu ya. Kalau cuplikan ya DI sama dengan R kuadrat kali dm, di mana R itu adalah jari-jari cincin cuplikan itu. Oke, terus kemudian sekarang saya integralkan ini kalau mencari momen inersianya. Jadi ini ruas kiri saya integral, ruas kanan saya integral. Batasnya adalah R1 hingga R2. R1 itu adalah jari-jari rongganya itu, kalau R2 adalah jari-jari luar dari silinder rongga. Oke, jadi istilahnya kalau R1 boleh disebut jari-jari dalam, R2 itu jari-jari luar gitu ya. Oke, sekarang dm-nya saya masukkan. Dm-nya tadi kan sudah ketemu ini ya, 2m per R2 kuadrat min R1 kuadrat kali RdR. Saya bisa sederhanakan seperti ini ya. Saya sederhanakan dulu. 2m per R2 kuadrat min R1 kuadrat ini adalah konstan berupa bilangan, bisa keluar dari integral. Nah, sedangkan R kuadrat kali R itu R pangkat 3, ya kan? Oke, sekarang saya integralkan R pangkat 3 ini berarti R pangkat 4 per 4. Batasnya R1 sampai R2. Nah, ini sama aja dengan masuk R2 di sini, R2 pangkat 4 per 4, R1 masuk, R1 pangkat 4 per 4. Nah, 4-nya ini bilangan bisa dikeluarkan seperti ini ya. Bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, yang dalam kurung ini bisa saya faktorkan menjadi R2 kuadrat plus R1 kuadrat dikalikan R2 kuadrat min R1 kuadrat. Tetapi R2 kuadrat min R1 kuadrat sama dengan yang ini ya. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Oke. Jadi kalau begitu, jika dicoret, akhirnya hasilnya ketemunya begini. Ya kan, karena ini coret, R1 saya taruh depan ini, ya, R2 taruh belakang. 2 per 4 kan setengah. Jadi momen inersianya hasilnya adalah setengah M dalam kurung R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Di mana momen inersia tentu saja satuannya kilogram per meter kuadrat. M itu adalah massa silinder rongga. R1, R2 masing-masing menyatakan jari-jari dalam dan jari-jari luar. Oke, saya sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Physics is very easy and fun.